Sudah ada jadwal praktikum kalian kan? Udah tahu kan jadwalnya kan? Sudah tahu kapan harus daftar? Jadwalnya udah ada sih, Pak. Oh, daftarnya gimana? Udah ada, Pak. Udah daftar? Bentar, saya coba kirim dulu ya. Sebentar, ini, oh nggak bisa sekaligus ya. Saya share ke Teams. Channel KI 11 channel. Oh, nggak bisa kayak gini ya. Enggak. Coba. Sebentar. Coba seperti ini. Forward bisa. Ini nggak enaknya WhatsApp kayak gini. Share to OneDrive. Jadi kalian harus mendaftar itu paling telat adalah hari Kamis. Ya, hari Kamis paling telat daftar. Ntar saya share ya, kuliah. Kidas, mana Kidas? Ini. Sini. Kemudian share OneDrive. Kuliah. Kidas. Oke, sebentar. Jadi kita bakal pakai Classroom ya. Jadi untuk praktikum bakal pakai Classroom. Kemudian nanti untuk tes akhirnya kita pakai Moodle aja ya. Jadi pakai server yang sama kayak buat ujian ya. Jadi di ruang yang sama, di ruang ujian juga. Jadi biar kalian nggak usah enroll lagi. Nanti biasanya di awal ada, nanti di pengarahan akan lebih detail ya. Ada pengarahan, terus diskusi dan tes akhir gitu ya. Coba saya share dulu ya, biar nggak lupa. Daftaran praktikum. Work from my computer. Kuliah, terus fine. Oke.
Kok nggak ada ya? Oh, ini pendaftarannya. Oke. Ya, sudah saya masukkan di ini ya. Kok nggak ada ya? Bentar. Nggak mau ya? Kok saya nggak bisa nge-attach file ya di sini ya? Aneh juga. Aneh. Bentar. Saya jadi penasaran. Kalau nanti aja lah. Saya coba ini. Oke. Daripada kita berlama-lama di situ. Nah, jadi yang suka kelupaan itu adalah energi ionisasi itu didefinisikan adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom dalam fasa gas. Ini yang suka lupa. Ya, dalam fasa gas. Kalau dari fasa padat namanya apa? Kemarin sudah dibahas. Kalau fasanya padat, kalau saya punya logam M, Na gitu ya, Na solid, dia menjadi Na solid tambah elektron. Ini namanya apa? Energi yang diperlukan? Apa namanya? Adalah fungsi kerja ya. Fungsi kerja. Ini yang dibahas di efek fotolistrik ya. Nah, kalau energi ionisasi itu adalah fasanya gas, atomnya dalam fasa gas. Menjadi ion dalam fasa gas juga. Nah, sekarang gini. Kalau saya punya hidrogen, litium, natrium, kalium, setelah kalium apa? Ini apa hilang? Oh, ini kenapa ada yang masuk pakai gas ya? Suara saya masih kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Masih, Ya. Pak. Kayak ada yang Kedengaran hilang. Pak. Setelah kalium apa? Rubidium ya? Rubidium, terus cesium, francium. Dari sini ke sini, yang bertambah apanya? Ingat kemarin kalau semakin bawah, jari-jarinya gimana? Bertambah ya? R bertambah. R bertambah. Sekarang, pertanyaan saya. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron paling luar dari atom hidrogen sama francium, mana yang lebih besar? Hidrogen lebih besar, Pak. Karena apa? Kalau kita punya gaya kolom gimana? F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Kalau energinya gimana? Energi potensial kolom minus K Q1 Q2 per R kan ya? Betul ya? Ini saya integralkan jadi energi kan ya? Nah, ingat di sini semakin besar jari-jari, maka energi yang diperlukan untuk ini akan semakin besar juga. Jadi, untuk satu golongan yang sama, dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin turun. Karena apa? Jari-jari tambah besar. Ya, jadi
Kalau energi tambah besar, maka energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron akan semakin kecil. Nah, sekarang kalau saya punya setelah litium apa? Berilium, terus setelah berilium ada loncat ya, boron, karbon, nitrogen, OF. Ini ukuran kita bisa lihat dari dua sisi. Dari sini ke sini. Jari-jarinya gimana? R-nya gimana? Dari litium ke fluorine. Naik atau turun? Turun. Turun. Karena apa? Z efektifnya naik. Jadi apa? Kalau saya punya jari-jarinya turun, energi yang diperlukan gimana? Makin besar. Kalau kita pakai argumen Z efektif gimana? Kalau Z efektifnya naik, maka Q1-nya, kita anggap ini adalah muatan inti efektif, akan semakin besar juga. Kalau Q-nya semakin besar, maka E-nya juga semakin besar juga. Jadi dua-duanya konsisten ya. Jadi kalau jari-jarinya bertambah, maka energi yang diperlukan turun. Kalau jari-jarinya turun, maka energi yang diperlukan akan bertambah. Ini konsekuensi dari apa? Z efektifnya naik. Ya. Jadi sebenarnya utamanya adalah Z efektifnya. Jadi Z efektif menyebabkan jari-jari turun, plus energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron akan bertambah juga. Sekarang pertanyaannya, kalau suatu atom memiliki energi ionisasi yang besar, mudah atau susah jadi ion positif? Positif, Gimana? Pak. Mudah atau gampang? Mudah atau susah jadi ion positif? Udah. Mudah. Hah? Kalau besar? Kalau besar susah, Pak. Susah ya, kalau besar susah. Jadi makanya atom-atom di sebelah sini cenderungnya gimana? Jadi ion negatif atau positif? F itu kan jarang ada F, nggak ada F positif kan kalau normalnya kan. F-nya jadi F negatif, O2 minus gitu ya. Makanya atom-atom kayak NOF ini cenderung menjadi ion negatif. Sementara litium, natrium dan seterusnya menjadi ion positif. Ini juga alasan kenapa logam-logam litium, natrium, kalium itu sangat reaktif ya. Jadi litium itu kalau kalian buka di udara, itu akan langsung teroksidasi. Ya. Kalau cesium ini malah bisa langsung kebakar di udara. Karena dia sangat, energi ionisasinya sangat rendah. Jadi gampang jadi ion positif. Ya. Jadi ini sampai terbakar kalau cesium. Makanya kalau penelitian baterai itu, orang kerja dengan litium nggak boleh kerja di udara terbuka, harus pakai di glove box. Atmosfernya isinya adalah gas inert argon. Jadi uap airnya juga rendah. Jadi untuk mencegah litiumnya bereaksi, ya, gitu ya. Nah, jadi energi ionisasi itu ada urutannya, ya. Jadi ada energi ionisasi pertama itu apa? Elektronnya lepas satu dulu. Setelah itu energi ionisasi kedua lepas elektron yang kedua. Dan ketiga dan seterusnya. Nah, kalau dilihat di sini, kalau kita punya misalkan litium, energi ionisasi pertamanya kecil, yang keduanya bedanya jauh banget ya, dari 520 ke 7300. Dia sangat jauh. Berilium, dari pertamanya 800, hampir 900, yang keduanya kurang lebih 2 kali lipatnya, yang ketiganya dia 14.000, hampir 15.000. Kita lihat boron. Pertamanya 800, keduanya 2400, ketiganya 3600. Yang keempatnya loncatnya jauh. Nah, kenapa seperti itu? Dan berulang lagi untuk natrium. Natrium pertamanya kecil, keduanya hampir 10 kali lipatnya. Magnesium juga sama. Pertamanya kecil, keduanya bedanya nggak jauh, yang ketiga bisa lebih, loncatnya sangat jauh ya. Jadi di sini ke sini ya. Ini perbedaannya sangat jauh ya. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa kalau kita punya litium sama natrium,
energi ionisasi pertamanya kecil, yang keduanya bedanya jauh banget. Kenapa kira-kira? Coba kita lihat konfigurasi natrium gimana. Natrium itu 11. Gimana konfigurasi elektronnya? Dari 1s. 1s2. 1s2, Terus? 2s2, 2s2, 2p6, Terus? 3s1. 3. Sekarang gini, kalau dia lepas energi ionisasi pertama, jadinya gimana? Kan jadi Na plus ya? Ya nggak? Kalau dia melepaskan yang pertama jadi Na plus. Konfigurasinya gimana? 1s2. Sampai 2p6. 2S, 2P6. Yang lepas 3S dulu kan ya? Nah sekarang, kenapa lepas satu gampang, lepas yang kedua yang susah? Karena apa? Yang kedua ini, dia sudah mencapai konfigurasi gas mulia. Ya, jadi kenapa gas mulia itu disebutnya gas mulia? Kenapa dia sangat mulia gitu ya? Karena dia tidak bisa bereaksi, susah bereaksi. Karena apa? Konfigurasinya kulitnya penuh. Jadi suatu atom itu akan cenderung untuk mengalami ionisasi, baik melepaskan atau menangkap elektron agar mereka menjadi konfigurasinya seperti gas mulia. Jadi natrium dia untuk jadi gas mulia lepas berapa elektron? Lepas satu kan ya. Sekarang coba lihat kalau magnesium. Magnesium gimana? Mg. Mg itu 12. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Agar menjadi gas mulia apa yang paling dekat sama magnesium? Neon. Neon 10 ya. Berarti agar dia jadi neon, konfigurasinya harus jadi apa? 10 elektron. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s0. Jadi dia melepaskan 2 elektron. Makanya energi ionisasi yang pertama sama yang keduanya nggak terlalu besar. Yang ketiganya dia sangat besar. Kenapa? Dia melepaskan dari kulit 2p dan itu sudah stabil, udah penuh kulitnya. 1s-nya penuh, 2s-nya penuh. Paham ya? Jadi dengan kita melihat energi ionisasi, kita lihat pada tahap keberapa dia loncatnya jauh, itu adalah kita lihat jenis ionnya berapa plus. Contoh kalau kita punya karbon pertamanya 1086, kedua 2300, ketiganya 4600, keempatnya 6200. Tapi kelimanya 37.000. Ini loncatnya jauh kan ya? Berarti karbon cenderung membentuk ion berapa plus? Kalau dia terionisasi. Berapa? Karbon cenderungnya 4 plus. Karena apa? Dari 4 ke 5 bedanya sangat jauh ya. Jadi karbon cenderung membentuk ion 4 plus, oksigen membentuk ion 6 plus, F membentuk ion 7 plus. Kalau dia terionisasi. Ya, itu ya. Dan kalau kita lihat di sini apa namanya? Ini sesuai dengan nomor golongan juga ya. Kalau litium ion 1 plus, berilium 2 plus, boron 3 plus, karbon 4 plus, dan seterusnya. Sesuai nomor golongan. Nomor golongan di sistem yang lama. Ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Ini. Apa energi ionisasi pertama berilium lebih besar daripada boron? Kan harusnya gimana? Kalau saya punya dari sini ke sini kan dia turun ya harusnya ya. Naik ya. Betul nggak? Karena jari-jarinya turun. Harusnya kalau energi ionisasi boron lebih besar dibandingkan berilium. Nah, sekarang kebalik. Energi ionisasi pertama berilium lebih besar daripada boron. Sama juga dengan nitrogen dan oksigen. Kenapa kira-kira? Kenapa energi ionisasi berilium lebih besar daripada boron? Gimana? Paling gampang ditulis konfigurasi elektronnya dulu. Kalau berilium gimana? Be. Nomor atomnya 4. Gimana
konfigurasinya? 1s2, 2s2, Pak. 2s2. Kalau boron nomornya 5, itu gimana? 1s2, 2s2, kemudian 2p, 1 ya. Sekarang kalau nitrogen gimana? N itu berapa ya? 7. 7. 1s2, 2s2, kemudian 2p berapa? 3 ya? 3. Kalau O itu 8, berarti 1s2, 2s2, 2p, 4. Sekarang coba digambarkan konfigurasinya yang terakhir. Kalau 2s2 gimana? Satunya up, satunya down. Betul nggak? Ini 2s2. Kalau yang 2s2, 2p1, ini 2s, ini 2p. Gimana? 2s2, terisi dulu. 2p gimana? Salah satunya aja, Pak. A1 gitu ya, sini ya. Kemudian, kalau ini gimana? 2s, ini 2p. Ini penuh dulu. Ini harus paralel ya. Setengah penuh dulu. Kemudian yang ini 2s2, ini setengah dulu, setengah penuh, kemudian seperti ini, betul ya? 2s, ini 2p. Sekarang, kira-kira gimana penjelasannya kalau kita lihat konfigurasinya seperti ini? Kenapa energi ionisasi pertama Be lebih besar daripada boron dan nitrogen lebih besar daripada oksigen? Kenapa seperti itu? Coba lihat konfigurasinya. Ini penuh kan ya? Betul nggak? Ya. Ini setengah penuh. Ingat, kalau penuh atau setengah penuh, itu lebih gimana? Stabil. Stabil. Jadi ini setengah penuh. Lebih stabil. Kalau lebih stabil, artinya apa? Lebih susah dilepaskan. Ya. Ini juga sama, ini penuh. Ya. Ini setengah penuh atau penuh, gitu ya. Lebih stabil. Jadi kalau saya punya fosfor sama sulfur, itu trennya sama juga kayak gini. Energi ionisasi pertama fosfor itu lebih besar daripada sulfur. Karena apa? Fosfor di bawahnya nitrogen. Konfigurasi elektronnya akan sama. Cuman kalau di fosfor itu 3P, kalau di sulfur, 3P3, ini 3P4. Gitu ya. Sama juga dengan magnesium dan di bawahnya boron apa? Aluminium ya. Jadi ini Mg lebih besar daripada Kl. Karena alasan yang sama. Ya. Jadi kalau setengah penuh lebih stabil, meskipun dia karena perbedaannya jauh, jadi nggak cenderung kayak di 3D ya. Kalau ada konfigurasi kayak misalkan seperti ini, kayak gimana ya? Misalkan ini nggak pindah ke yang 2P gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada. Nah, sekarang saya mau balik pertanyaan ke soal kuis. Kenapa BeCl2 sifatnya kovalen, tapi MgCl2 sifatnya ionik? Kenapa kira-kira? Kalau saya mau membuat Be dari fasa gas menjadi Be2+ fasa gas, tambah 2 elektron, berapa energi diperlukan? Saya tulis delta H gitu ya. Delta H-nya sama dengan berapa? Lihat ke tabel sini. Berapa nilainya? 1757 itu, Pak. Nah, ingat, ini adalah suksesif ya. Suksesif apa? Bertahap. Artinya apa? Kalau saya punya yang pertama ini adalah saya punya Be gas menjadi Be plus dalam fasa gas, kok aktif sih? Gas tambah elektron. Delta H-nya berapa? Sama dengan 899 ya, 899 kilojoule per mol.
positif, artinya apa? Memerlukan, sama dengan ini, untuk saya namanya delta H sama dengan energi ionisasi pertama. Sama dengan segini. Kalau saya punya Be plus fasanya gas menjadi Be2 plus fasanya gas tambah elektron, delta H-nya berapa? Sama dengan ini yang kedua, energi EI2 sama dengan 1757 kilojoule per mol. Kalau saya punya ini, jadi ini gimana delta H-nya? Tinggal diapain? Dikurang. Kurang atau diapain? Pak, ingat dari termokimia, manipulasi persamaan termokimia. Gimana cara saya dapatkan ini dari ini sama ini? Ditambah, Pak. Ditambah ya. Kalau saya tambahkan dua ini, maka ini akan coret-coret ini ya. Coret-coret ininya akan Iya. ini jadi ini kan ya. Jadi sama dengan EI 1 tambah EI 2. berapa nilainya? 2656, Pak. 2656. Sekarang kalau magnesium berapa? Kalau saya punya magnesium gas menjadi Mg 2 plus gas tambah 2 elektron, berapa delta H-nya? Berapa delta H-nya? 2187, Pak. 2187 kilojoule per mol. Mana yang besar energinya yang diperlukan? Berilium kan ya? Berilium artinya apa? Berilium butuh energi lebih besar dari ion positif. Magnesium lebih kecil. Tapi nanti ketika mereka bersenyawa dengan Cl-, energi yang dilepaskan oleh Mg lebih besar dibandingkan Be. Jadi apa? Akibatnya, kalau di kasusnya Be, untuk menjadi senyawa ion dan menjadi BeCl2, dia akan butuh, dia harus apa namanya, nombokin energi. Sementara kalau magnesium, dia akan melepaskan energi. Lebih suka yang mana? Kan kalian nggak suka kalau nombokin kan ya? Ya nggak? Betul nggak? Jadi makanya berilium, daripada dia menjadi senyawa ionik, dia menjadi senyawa kovalen. Karena apa? Kalau dia ionik, dia nombokin energi. Kalau dia jadi kovalen, dia lebih untung. Karena apa? Kita lihat dari pertama, energi ionisasinya kan lebih besar ya. Yang untuk Be jadi Be2+. Sementara kalau magnesium, dia lebih kecil energi ionisasinya. Itu alasan, salah satu alasannya kenapa BeCl2, meskipun Be itu adalah logam, dia senyawanya adalah senyawa kovalen. Gitu ya. Oke. Coba kita masuk latihan soal. Urutkan spesi berikut dari energi ionisasi paling tinggi ke rendah. Nah, ini sekarang ion nih. Kalau O, reaksinya gimana? Kalau ionisasi pertama, ini pertama kayaknya ya. Dia harus ada kata pertama. Pertama. Kalau energi ionisasi pertamanya O, reaksinya gimana? Ei1 dari oksigen. Gimana reaksinya? Saya punya apa? O. Pasanya apa? Gas. Gas, selalu gas ya kalau ini ionisasi ya. Menjadi apa? Kalau ionisasi pasti melepaskan elektron. Ya, tambah elektron, ditambah apa jadinya? O, positif kan ya, rasanya gas. Sekarang kalau O2 minus, gimana reaksinya? O2 minus, fasanya apa? Selalu gas,
Gimana jadinya kalau O2 minus? Gimana kalau O2 minus? Kalau melepaskan elektron jadinya O apa muatannya? O minus tambah elektron. O minus kan ya? O minus gas tambah elektron. Kalau S2 minus juga sama ya, S2 minus. Jadi S2 minus fasanya gas. Jadi S minus fasanya gas tambah elektron. Kalau O2 plus gimana? Jadi O3 plus ya, fasa gas tambah elektron. Gitu ya. Nah, sekarang kira-kira di antara 4 ini mana yang paling susah, mana yang paling gampang melepaskan elektron? Kalau bingung kita lihat tabel berikut sebelumnya. Antara O sama O2 minus sama O2 plus. Sekarang antara O sama O2 plus, mana yang lebih susah melepaskan elektron? Kira-kira mana? Kalau lihat tabel aja, lihat nilainya. Kalau energi ionisasi yang ini, O, itu berapa nilainya? Dari O ke O plus. Berapa nilainya? Yang mana? 1314 Ini ya, 1314. Sekarang kalau dari O2 plus ke O3 plus, itu yang mana nilainya? yang 5.000. 5.000 ya, ini kan dari O ke O plus, ini dari O plus ke O2 plus, ini dari O2 plus ke O3 plus. Masuk akal nggak lebih besar? Karena apa? Kalian melepaskan elektron dari ditarik. Artinya apa? Kalau elektronnya ditarik, muatan efektifnya akan bertambah kan ya, betul ya? Jadi ditarik terus, maka akan tambah susah menarik yang seterusnya kan ya. Nah, jadi ini maka O2 plus lebih besar daripada O. Sekarang, jadi yang pasti salah yang mana? Dari A, B, C, D, E. Mana yang pasti salah? Yang A ya. O lebih besar daripada O2 plus, ini pasti salah. Kemudian yang D, O lebih besar daripada O2 plus, ini pasti salah. Ini juga salah, pasti salah ya. Tinggal apa? B sama C. Sekarang kira-kira lebih mudah mana melepaskan elektron? O2 minus sama O. Mana lebih mudah melepaskan elektron? Mana yang lebih mudah? O2 minus atau O yang lebih mudah melepaskan elektron? Oh, bukan, Mbak. Kenapa? Karena kalau O2 minus stabil. Tuh, O2 minus dia lebih konfigurasi gas mulia. Tapi kalau dilihat dari jari-jarinya, mana lebih besar? O2 minus atau O? O2 minus, Pak. O2 minus. Kalau jari-jari lebih besar, harusnya gimana? Kecil. Kecil. Betul ya? Jadi harusnya O2 minus lebih mudah melepaskan elektron. Betul nggak kayak gitu? Betul, Pak. Kalian harus yakin dong.
Saya akan berusaha membuat kalian nggak yakin, tapi kalian harus yakin. Mana? Tapi O2 minus lebih stabil, betul. Karena dia konfigurasi gas mulia. Kira-kira mana lebih berpengaruh? Kestabilan sih harusnya, Pak. Stabilan. Oke, yang stabilan angkat tangan. Berarti yang stabilan berarti O2 minus lebih besar dibandingkan O ya. Oke, yang milih itu O2 minus lebih besar, angkat tangan. Oh, nggak ada. Oh, 1, 7, 6, oh 7, 8, 9, 10, 12, 13, nambah 15, 16, 17, 18. Udah, nggak ada lagi 19. 20, nambah lagi. Oh ya, udah nggak ada lagi ya. Berarti sisanya yang ini, yang O2 minus lebih besar dibandingkan, O lebih besar dibandingkan O2 minus. Kira-kira gimana? Nah, nanti gini. Jadi tetap kita pakainya yang apa? Yang ingat kalau jadi lebih besar maka dia akan tarikan intinya akan semakin lemah ya. Jadi harusnya pakai yang ini ya. Karena RO2 minus itu lebih besar dibandingkan RO gitu ya. Jadi energi ionisasi pertama dari O lebih besar dibandingkan energi ionisasi pertama dari O2 minus. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas di ada namanya afinitas elektron. Jadi ketika suatu atom menangkap elektron, jadi afinitas elektron adalah kebalikannya energi ionisasi ya. Nanti kita akan bahas di subbab berikutnya. Tidak semua atom itu suka menerima elektron. Jadi kalau dia nggak suka, maka dia akan energi afinitas elektronnya akan bernilai positif. Kalau dia suka menerima elektron, maka akan bernilai negatif. Ya. Sekarang, latihan lagi. Proses manakah yang memerlukan energi paling besar? Li jadi Li plus, boron jadi boron plus, B2 jadi B3 plus, B3 jadi B4 plus, Be plus jadi Be2 plus. Coba ingat kalau kita punya atomnya litium, berilium, boron, karbon, gimana energi ionisasinya? Makin ke sana semakin Semakin besar, Pak. naik ya, naik. Berarti antara Li, kalau kita bandingkan Li energi ionisasi pertama Li versus Ei pertama boron, mana yang lebih besar? Litium sama boron, mana yang lebih besar? Boron, Pak. Boron, berarti ini sama ini kan pertama ya, jadi lepas satu elektron pertama ya, ini lebih besar. Sekarang tinggal dibandingkan antara boron plus sama B2 menjadi B3, B3 jadi B4. Di antara tiga ini sama-sama boron, mana yang paling besar? Ini B3 jadi plus. ini versus ini adalah boron ya. Boron menjadi beron plus tambah elektron gas tulis fasanya ya. Antara tiga ini 3 jadi 4 ya, karena apa? Konfigurasinya gimana kalau boron? 1s2, 2s2, 2p1. Kalau 3 jadi 4, maka apa? Saya punya apa? Kalau
1 ini kan jadinya apa? Kalau pertama jadinya 1s2, 2s2, 2p, 0. 1 jadi 2. Ini boron jadi boron plus. Kemudian kalau boron plus jadi boron 2 plus, 1s2, 2s2, salah ya. 2s1 ya, betul nggak? Ini jadi boron 2 plus. Kemudian ketika jadi boron 3 plus, jadinya 1s2, 2s0, boron 3 plus. Nah, kemudian jadi boron 4 plus jadinya apa? 1s1. Jelas yang paling terakhir lebih besar ya. Jadi ini yang paling besar. Sekarang antara boron 3 plus sama Be. Be plus jadi Be2 plus. Mana yang lebih besar kira-kira? Jadi ini yang menang. Jadi ini adalah boron 3 plus jadi boron 4 plus. Sekarang antara ini sama ini, mana yang lebih besar? Yang D atau yang E? D. Yang D ya, karena apa? Di sini kita melepaskan sampai kulit pertama. Sementara kalau kita punya beryllium plus konfigurasinya gimana? 1s2, kemudian 2s1. Kalau Be2 plus 1s2, 2s0, dia nggak sampai melepaskan elektron di kulit pertama. Otomatis ini yang lebih paling besar ya. Sementara di sini dia melepaskan kulit pertama ya, makanya dia paling besar. Nah, sekarang masuk ke afinitas elektron. Ini kebalikannya dari energi ionisasi. Kalau energi ionisasi, energi yang diperlukan selalu diperlukan ya. Jadi energi ionisasi selalu nilainya positif. Ketika suatu atom dalam fasa gas melepaskan elektron. Kalau afinitas elektron adalah perubahan energi yang berhubungan. Artinya apa? Nilainya bisa plus, bisa minus. Bisa plus atau minus. Kalau tadi energi ionisasi selalu positif, kalau ini bisa plus, bisa minus. Artinya apa? Bisa memerlukan, bisa melepaskan. Jadi penambahan satu elektron pada atom dalam fasa gas. Ingat, selalu dalam fasa gas. Ya. Jadi sama energi ionisasi atau afinitas elektron, atomnya atau ionnya dalam fasa gas. Nah, kalau afinitas elektron pertama, misalkan saya punya oksigen, O, gas, menangkap elektron, menjadi O- dalam fasa gas, delta H itu disebutnya sama dengan afinitas elektron pertama. Nilainya negatif, eksotermik. Tapi yang kedua, kalau saya punya O- ditambah elektron menjadi O2-, dia nilainya delta H sama dengan afinitas elektron yang kedua nilainya positif. Karena apa? Kenapa kira-kira? Kenapa kalau yang pertamanya negatif, yang keduanya positif? Kenapa kira-kira? Karena apa? Udah dikasih satu muatan negatif, dikasih lagi, nggak suka dia kan. Jadi makanya dia menolak. Jadi nilainya positif ya. Jadi kalau semakin negatif, semakin suka menerima elektron. Kalau semakin positif, semakin nggak suka menerima elektron. Jadi atom unsur-unsur yang kayak kayak fluorin, oksigen, dia negatif nilainya yang pertama ya. Ini yang pertama. Ini adalah first ya. First electron affinity. Okay. Yang pertamanya akan negatif. Tapi kalau dilihat nitrogen positif. Beryllium juga positif. Kenapa kira-kira nitrogen positif nilainya? Kenapa nilainya positif?
Kenapa kira-kira? Kenapa? Artinya apa kalau positif? Nitrogen tidak terlalu suka menerima elektron. Kenapa? Karena apa? Dia adalah setengah penuh juga ya. Setengah penuh. Ya. Kalau dilihat fosfor nilainya negatif, tapi lebih besar dibandingkan silikon. Coba dilihat trennya. Dari karbon minus, naik positif, turun lagi. Silikon minus 134, nitrogennya naik, terus turun lagi. Karena apa? Fosfor juga meskipun nilainya negatif, dia tidak terlalu suka dibandingkan silikon menerima elektron. Karena apa? Dia setengah penuh juga, gitu ya. Sama juga dengan berilium. Kenapa dia positifnya besar? Karena apa? Dibandingkan yang hidrogen, karena litium, karena apa? Dia udah penuh juga ya, konfigurasinya penuh. Jadi trennya mirip kayak energi ionisasi ya, semakin ke kanan. Kalau tadi energi ionisasi semakin kanan semakin besar nilainya. Kalau ini semakin negatif nilainya, kecuali yang nitrogen. Gitu ya. Nah ini ya, contoh tadi afinitas elektron pertama eksoterm, yang kedua endoterm, totalnya positif. Nah, latihan. Mana yang paling eksotermik? Antara O, He, Ga, Cr, F. Mana yang paling suka menerima elektron? Kalau eksotermik, gitu kan ya? Berarti paling suka menerima elektron. Suka menerima elektron. Helium suka nggak menerima elektron? Enggak. Enggak, gas mulia, ini salah. Gallium suka nggak menerima elektron? Enggak. Karena dia logam kan ya, logam logikanya nggak suka menerima elektron kan. Kromium gimana? Enggak juga, Pak. Nggak suka ya. Enggak juga, Pak. Maksudnya suka tapi nggak sebesar, mungkin nggak besar ya, tapi cenderungnya nggak menerima elektron. Ini karena gas mulia, ini adalah logam. Tinggal O sama F. Mana lebih besar, O sama F? Ini non logam kan ya, non logam suka menerima elektron yang negatif kan. Mana lebih suka? F, Pak. F ya, karena F makin ke kanan, Halogen. halogen ya, lebih suka banget menjadi ion negatif ya. Ini afinitas elektron harusnya adalah tambah kata pertama. Karena yang kedua bisa jadi dia positif ya. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang tidak masuk di bab ini, yaitu adalah keelektronegatifan. Ya. Jadi ada satu bab lagi yang namanya keelektronegatifan, elektronegativitas atau keelektronegatifan. Ini hampir sama kayak afinitas elektron, cuman dia bukan dalam skala energi ya. Ini mirip dengan afinitas elektron, tapi bukan skala energi. Tapi bukan skala energi. Kalau tadi energi ionisasi dan afinitas elektron adalah energi. Kalau ionisasi yang diperlukan, kalau afinitas elektron energi yang terlibat dalam penangkapan satu elektron. Tapi kalau keelektronegatifan definisinya adalah apa? Kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, dia skalanya macam-macam ya. Yang paling banyak dipakai adalah menggunakan skala Pauling. Jadi ada namanya skala Pauling. Skala Pauling. Pauling ini disetting F itu sama dengan 4. Yang paling tinggi. Artinya apa? Kalau dalam skala Pauling
dia paling tinggi artinya apa? F adalah unsur yang paling suka untuk menerima elektron. Ya, ada beberapa nilai kalau karbon itu sama dengan 2,5, hidrogen itu sama dengan 2,1 dan seterusnya. Ini ada di Brady rasanya ya. Ada nggak di Brady? Electronegativity. Oh, nggak ada ya di Brady ya. Di Brady nggak ada, tapi di buku lain mungkin ada ya. Jadi dia kecenderungannya gimana untuk menarik elektron? Dari atas ke bawah, satu golongan yang sama. Kira-kira akan naik atau turun nilainya? Semakin ke bawah, semakin suka melepaskan atau menerima elektron? Gimana? Satu golongan dari atas ke bawah, gimana kecenderungannya? Naik atau turun? Naik ya, Pak. Naik, karena apa? Naik atau turun? Kalau dia ke elektron negatifnya tinggi, artinya apa? Dia cenderung menerima elektron, mengikat elektron. Sekarang kalau saya punya natrium, kalium, cesium, rubidium, dan seterusnya. Semakin ke bawah, dia semakin gimana? Suka atau susah melepaskan elektron? Mudah, berarti Elektron artinya apa? Dia artinya nggak suka untuk menerima elektron. Jadi dia ini semakin ke bawah, mudah melepaskan elektron. Susah menerima elektron. Artinya apa? Ke elektronegatifan, ke elektronegatifan akan turun. Karena apa? Definisinya adalah dia kecenderungan untuk menarik elektron. Semakin besar, semakin cenderung menarik elektron. Ya. Sekarang kalau ke kanan, gimana? Semakin besar ya, Pak? Semakin besar, karena apa? Semakin kanan, energi ionisasi akan semakin naik. Artinya apa? Dia semakin cenderung untuk tidak melepaskan elektron. Tapi afinitas elektronnya akan semakin negatif. Artinya apa? Dia semakin cenderung untuk menerima elektron. Jadinya apa? Kebalikannya. Jadi ini ke elektronegatifan, elektronegatifan akan naik. Nah, ini lain juga namanya ke elektropositifan. Gimana kalau elektropositif? Ya kebalikannya saja ya. Jadi unsur-unsur yang ada di sebelah kiri tabel periodik disebutnya unsur-unsur yang elektropositif. Sementara unsur-unsur kayak oksigen, nitrogen, disebutnya adalah elektronegatif. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau elektropositif cenderung untuk melepaskan elektron, gitu ya. Kalau elektronegatif cenderung untuk menarik elektron. Itu istilah saja. Jadi jangan heran nanti kalau dibaca di buku lain ada yang ini adalah unsur yang sifatnya elektropositif. Artinya apa? Cenderung untuk melepaskan elektron, gitu ya. Ini jadi saya tulis ini elektropositif. Ini adalah elektronegatif ya. Elektronegatif. Nah, ini akan sangat dipakai di ikatan kimia. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi baru. Sedikit tentang ikatan kimia ya. Kenapa nggak dimasukin di Brady ya? Padahal menarik tuh elektronegativity. Jadi materi ikatan kimia. Oke, saya buka dulu.
OneDrive data kuliah materi 7 all files. Oke, ini sudah ya. Nah, kemarin tadi kita udah bahas tentang struktur atom. Kita sekarang bagaimana bahas atom-atom itu bersenyawa. Ya, jadi atom-atom bergabung membentuk senyawa-senyawa. Ya. Nah, apa targetnya? Kita akan bahas tentang pembentukan ikatan, faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan ikatan ion, ada simbol Lewis, ya, struktur Lewis, ikatan kovalen, aturan oktet. Yang sudah kita bahas aturan oktet di tadi ya. Ini sesuai dengan gas mulia ya. Ini mendekati gas mulia. Ikatan tunggal, ikatan rangkap, ya, muatan formal ini penting juga. Sering keluar di ujian, selalu keluar di ujian. Nah ini atau negatifan. Tadi di bab ini nggak dibahas, cuman mungkin dibahas di sini ya. Ini dipakai untuk mengidentifikasi kepolaran ikatan. Kemudian ada struktur resonansi. Ini beda dengan resonansi yang ada di fisika ya. Kalau ada gelombang dia beresonansi, ini agak beda dikit. Kita coba save dulu ya. Nah, oke. Yang pertama, ikatan kimia secara umum dibagi 3. Ada ionik, ada kovalen, ada metalik. Kalau ionik ini senyawa ion ya, misalnya NaCl gitu ya. Ini NaCl, logam non logam. Secara umum adalah ionik. Kalau kovalen non logam non logam. Misalkan apa? HCl kovalen. Kalau metalik gimana? Kalau ikatan logam. Ini ada di dalam unsur-unsur logam ya, misalkan Fe atau paduannya. Paduan logam misalkan apa? Misalkan kita punya baja ya, atau paduan magnesium Zn, seng. Ini dipakai buat di otomotif banyak ya, lightweight alloy atau alloy titanium ya. Ada yang suka nonton Iron Man nggak? Kalau Iron Man tuh dia si bahannya apa? Ada yang tahu? Bahan yang dipakai buat suitnya Iron Man itu. Tahu nggak bahannya apa? Yang nebak? Kira-kira apakah besi? Kan namanya Iron Man kan? Besi bukan pakainya? Bukan. Huh? Bukan. Apa? Dari titanium. Titanium emas ya. Jadi kalau Iron Man itu dia pakainya apa? Iron Man pakainya adalah TiAU. Ya. Titanium dan emas alloynya gitu ya. Kenapa titanium? Titanium itu dia adalah logam yang punya sifat kekuatan mekanik yang tinggi gitu ya. Jadi dipakai buat apa? Space shuttle itu bisa titanium pakainya. Atau buat ini juga, buat apa namanya? Buat implan, pakai titanium juga. Kalau ada yang punya implan tulang dan sebagainya, biasanya pakai titanium. Karena dia juga nggak beracun ya sifat. Nah, kemudian dari situ kita bakalan bahas tentang sifat ikatan, bentuk molekul, dan gaya antar molekul. Ikatannya itu ada yang energi ikatan, kepolaran ikatan, dan panjang ikatan. Jadi secara umum ini akan berhubungan ya, ini sama ini. Jadi semakin panjang ikatan, maka energinya akan semakin lemah. Nah, gaya antar molekul ada gaya van der Waals, ada ikatan hidrogen. Ini khusus untuk atom yang elektronegatif. Sebenarnya ada satu lagi di sini. Ada satu lagi adalah ikatan ini dipol-dipol ya. Sebutnya dipol-dipol. Dipol. Ya, kurang satu. Nah, ada 2 atom berikatan, dia menyebabkan energinya naik atau turun. Ya, kalau molekulnya stabil, maka energinya akan turun. Jadi energi
senyawanya yang dibentuk lebih rendah dibandingkan energi atom-atom penyusunnya. Kalau senyawanya nggak stabil, maka energinya akan lebih tinggi. Contoh nanti kita akan bahas ada senyawa. Kenapa gas mulia tidak bersenyawa? Kenapa? Ketika dia membentuk senyawa, maka energinya lebih tinggi dibandingkan yang atom-atom penyusunnya, gitu ya. Nah, jadi delta HF entalpi pembentukan ini jadi acuan, meskipun tidak selalu menjadi acuan utama ya. Ini salah satu acuan ya, salah satu acuan ya, bukan faktor utama. Jadi kalau kita punya delta HF yang negatif, artinya apa? Suatu pembentukan senyawa itu energi potensialnya akan turun. Jadi energi si senyawa yang terbentuk lebih rendah dibandingkan atom-atom penyusunnya. Artinya apa? Senyawanya lebih stabil. Itu adalah indikasi saja ya, jadi bukan faktor utama. Karena ada juga senyawa yang delta HF-nya positif, tapi dia stabil. Jadi nggak selalu. Nah, ini yang bukan yang paling stabil ya, yang cenderung stabil. Ya, saya coret ini, yang cenderung stabil. Mana yang cenderung stabil di antara A, B, C, D, E? Jadi sebenarnya ini stabil juga ya. Jadi kalau NH3 dia stabil di keadaan standar, ini juga stabil keadaan standar. N2O4 ya karena dia lebih positif, dia lebih tidak stabil, cenderung lebih tidak stabil ya. Jadi yang paling stabil kalau berdasarkan delta HF adalah NH3, tapi tidak selalu menjadi acuan utama ya. Jadi ini sebenarnya soalnya agak kurang pas sebenarnya. Jadi ini bukan acuan utama ya. Bukan acuan tunggal ya. Tahu ini namanya apa? Gas ini? Ini namanya gas fosfin. Ini sangat beracun. Jadi dulu di tempat saya kerja, jadi sebelum saya di ITB, saya sempat di Jepang. Nah, itu ada di lab yang lantai berapa? Saya di lantai 5, ada di lab di lantai 3. Dia melakukan reaksi yang menghasilkan gas ini, gas fosfin. Jadi ada seorang mahasiswa gitu, dia melakukan reaksi menghasilkan gas fosfin. Jadi karena gas itu beracun, maka dia dialirkan ke dalam suatu trap. Jadi gasnya diserap oleh sesuatu gitu ya. Jadi biar dia nggak keluar ke udara. Nah, si mahasiswa ini ingin menambah yield-nya. Jadi menambah jumlah produk. Jadi apa? Dia melakukan scale up. Jadi tadinya bikin 1 gram, dia bikin misalkan 2 gram atau 3 gram. Tapi apa? Dia melupakan satu hal fundamental. Dia menambah reaktan dikalikan 2 atau dikalikan 3, tapi dia lupa apa? Menambah jumlah trap-nya. Akibatnya apa? Kalau kalian melakukan scale up, artinya apa? Jumlah fosfin yang dihasilkan akan semakin banyak, betul nggak? Kalau saya bikin awalnya 1 gram, menghasilkan misalkan 1 gram pH3, kalau saya kalikan 5 gram, berapa hasil fosfinnya kira-kira? Harusnya 5 gram juga kan ya? Iya, Pak. Nah, ini harus di trap, harus diserap oleh sesuatu. Nah, dia penyerapnya itu nggak dia tambah. Dia pakai penyerap yang dipakai untuk 1 gram. Akibatnya gimana? Gas fosfinnya keluar ke udara. Berasap dia nggak stabil, dia bereaksi sama uap air, misalnya ada asap gitu. Akhirnya ada asapnya banyak, smoke detector nyala, pintunya semua ditutup. Ada security di lab gitu ya, kalau ada asap, semua pintu dikunci gitu ya, nggak bisa dibuka gitu. Jadi semacam kayak buat mencegah ada gas yang berbahaya keluar gitu. Nah, akhirnya untungnya anaknya selamat, nggak masalah, semuanya dievakuasi. Akhirnya lab itu di ban. Jadi karena dia mereka mengabaikan masalah safety, tidak melakukan planning dengan baik, artinya labnya ditutup, nggak boleh eksperimen selama jangka waktu tertentu. Anaknya kena skors juga.
karena dia melakukan hal yang sifatnya ceroboh dan membahayakan orang lain. Jadi hati-hati di lab. Makanya stoichiometry itu penting karena apa? Kalau kalian nggak memperhatikan hal-hal seperti itu akibatnya bisa fatal. Ya. Contohnya kayak gini, dia bikin reaksi tadinya 1 gram, dia scale up, oke, dihitung macam-macam, tapi dia tidak memperhitungkan masalah safety-nya. Nah itu bahayanya bisa fatal ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu makanya semua jurusan di ITB dapat kimia dasar. Karena apa? Ya itu. Kalau kalian melakukan apalagi teknik gitu ya, scale up-nya gede gitu ya. Kalau tidak memperhatikan masalah safety, ya udah habislah kalian. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari ikatan ion. Jadi, ikatan ion terbentuk akibat apa? Gaya elektrostatik ya, gaya Coulomb ya, gaya elektrostatik. Kalau kita punya partikel bermuatan positif sama negatif, jadi ada kation sama anion. Nah, kenapa ikatan ion terjadi dari senyawa yang logam sama non logam? Karena apa? Logam cenderung memiliki energi ionisasi yang rendah, sehingga apa? Dia gampang melepaskan elektron, membentuk ion positif. Dan non logam memiliki afinitas elektron yang eksotermik. Artinya apa? Dia cenderung melepaskan elektron. Jadi kalau ketemu, kita punya sesuatu yang gampang menjadi ion positif, sesuatu yang gampang menjadi ion negatif. Jadi terbentuk ikatan ion. Kalau kenapa non logam cenderung tidak membentuk ikatan ion? Karena apa? Non logam, contoh kayak karbon, dia memiliki energi ionisasi yang tinggi, gitu ya, dibandingkan sama natrium misalkan. Kan kalau semakin ke kanan semakin tinggi kan ya. Jadi yang di tengah-tengah itu cenderung tidak membentuk ikatan ion ya. Kalau senyawa kovalen, dia membentuk suatu unit yang sesuai dengan rumus molekulnya. Contoh kalau saya punya H2O, air, artinya apa? Dalam satu molekul air ada 1H dan 2O. Tapi kalau senyawa ionik, dia membentuk network yang berulang secara tak terhingga. Gitu ya. Jadi kalau saya punya NaCl atau NaF, jadi saya punya NaF terus sampai tak terhingga. Gitu ya. Dan rumus senyawanya adalah rumus empiris. Jadi bukan rumus molekul ya. Jadi rumus senyawa ionik adalah rumus empiris. Perbandingan antara ion positif dan ion negatif. Nah, ini bukan delta HF sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya adalah delta GF. Ini akan dibahas semester depan ya. Jadi ini semester depan. Semester 2. Jadi delta GF dipengaruhi oleh delta HF, tapi nggak cuma delta HF. Makanya delta HF tidak dapat menjadi acuan tunggal. Jadi, tapi secara umum kalau delta HF-nya turun atau negatif, maka dia cenderung lebih stabil. Tapi tidak selalu ya. Karena kita harus melihat delta G, energi bebas Gibbs namanya. Ini namanya energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs. Tapi kalau di soal ditanya delta HF ya udah terima aja lah ya. Tapi dia bukan faktor utama. Nah, jadi kita ada namanya energi kisi. Jadi ini definisinya macam-macam ya, energi kisi ya. Jadi ada di buku yang dia adalah ketika 1 mol padatan terbentuk dari ion dalam fase gas, ada juga yang sebaliknya. Jadi kalau di Brady itu pakainya yang terbentuk ya. Coba saya lihat. Ikatan ion. Dia definisinya adalah iya, dia pakai energi yang terlibat ketika 1 mol padatan terbentuk dari ion-ion dalam fase gas. Jadi reaksinya seperti ini. Kalau saya punya NaCl, maka Na plus dalam fase gas tambah Cl minus dalam fase gas
membentuk NaCl. Fasanya apa? Solid ya, padat ya. Jadi delta H-nya sama dengan energi isi. Simbolnya biasanya U ya. Atau U. Tapi jangan heran kalau di buku lain ada yang bilang sebaliknya. Kalau saya punya NaCl solid, kita pisah jadi ion dalam fasa gas, itu namanya energi kisi. Jadi ada dua macam definisi ya. Kalau di Brady pakainya yang ini, pakai yang energi ketika satu mol padatan terbentuk. Nah, energi kisi ini bisa dihitung dengan cara namanya siklus Born-Haber. Jadi siklus Born-Haber ini adalah salah satu pendekatan untuk menghitung energi kisi dari reaksi-reaksi termokimia yang diketahui. Contohnya misalkan kita tahu berapa energi sublimasi natrium solid. Jadi natrium dari fasa solid ke fasa gas. Ini delta HF natrium atau ditulis juga delta H sublimasi ya, natrium. Delta H sublimasi, delta H sama dengan delta H standar sublimasi. Kalau delta H sublimasi, siapa yang sublimasi? Natrium solid ya, bukan ini ya. Karena yang tersublimasi adalah natrium solid. Kalau ini adalah delta H pembentukan natrium gas. Jadi pembentukan natrium gas dari natrium pada keadaan standarnya, solidnya. Nilainya positif. Kemudian kita punya Cl2 jadi Cl. Ini juga sama. Entalpi pembentukan Cl fasanya gas. Kemudian Na gas menjadi Na plus fasanya gas. Ini adalah energi ionisasi pertama ya. Ini kurang 1 dari natrium. Kemudian atom Cl dalam fasa gas, dia menangkap elektron menjadi Cl- fasa gas. Inilah afinitas elektron pertama fasa gas. Na plus dalam fasa gas bereaksi dengan Cl- dalam fasa gas membentuk NaCl dalam fasa solid. Ini adalah energi kisi atau di buku ditulisnya U ya, buku yang lain ya. Ada nggak tulisnya U gitu? Oh ya, nggak ada ya. Ya di buku lain tulisnya U ya. Nilainya negatif. Kalau semua ini saya jumlah, gimana? Kalau saya jumlah, ini kan coret ya, coret. Kemudian apa lagi yang coret? Ini coret, betul nggak? Kemudian apa lagi yang coret? Ini ya, coret. Maka Na solid tambah setengah Cl2 gas menjadi NaCl solid. Delta H-nya adalah delta HF karena pembentukan 1 mol senyawa pada keadaan standar dari unsur-unsur bebasnya. Jadi delta HF. Kalau kita bikin dalam bentuk siklus, ini diagram entalpi ya, sudah ditanyakan di ujian, betul kan ya? Jadi kalau kita mulai dari natrium, dia naik energinya karena apa? Memerlukan energi untuk sublimasi, untuk menjadi fasa gas. Kemudian natriumnya kenapa ke sini ya? Oh ini Cl2 ya, Cl2 sorry. Cl2-nya dia naik juga, memutuskan ikatan Cl. Kemudian ionisasi memerlukan energi. Afinitas elektron ini Ei ya, Ei1 ini afinitas elektron 1 melepaskan energi eksotermik, kemudian energi kisi. Dia melepaskan energi. Totalnya adalah delta HF. Dia seperti itu. Jadi apa? Diagram Born-Haber ini sebenarnya adalah memanfaatkan apa? Inilah memanfaatkan hukum
has. Ya. Jadi apa ini adalah entalpi. Entalpi adalah fungsi keadaan. Jadi kalau fungsi keadaan kita bisa bolak-balik sesuai hukum Hess ya. Jadi kalau kita mau cari energi kisi, gimana caranya? Kalau kita tahu, misal kita tahu berapa delta HF natrium gas atau berapa delta H sublimasi, berapa delta HFCl atom gas, berapa energi ionisasi dan sebagainya, kita bisa tahu apa? Delta HF sama dengan delta HF NaCl solid sama dengan energi ionisasi pertama Na ditambah afinitas elektron pertama Cl ditambah delta HF Cl ditambah delta H sublimasi Na solid tambah apa lagi? Ditambah energi kisi. Kalau kita tahu dari sini sampai sini dan ini, kita bisa mencari apa? Energi kisi. Dari data tersebut ya. Nah, selain dari situ, kita juga bisa menghitung secara dengan hukum Coulomb ya. Jadi ingat tadi ikatan ionik terbentuk oleh interaksi elektrostatik. Kalau kita punya muatan plus sama minus, maka di situ ada hukum Coulomb yang bekerja kan ya, ada muatan plus sama minus. Jadi energi kisi itu sebanding dengan apa? Muatan kation, ini muatan kation dan muatan anion. Dan apa? Jarak antar kation dan anion. Artinya apa? Kalau saya punya ion positif sama negatif, muatannya sama, tapi jari-jari lebih besar. Bagaimana energi kisinya? Kalau saya punya NaCl sama KCl, kira-kira mana yang lebih besar energi kisinya? Gimana? NaCl sama KCl. Kalau saya punya NaCl versus KCl. Ini kan Na plus, Cl minus. Ini K plus, Cl minus. Sama-sama plus 1, sama-sama minus 1. Tapi kira-kira mana yang ukuran lebih besar? Na plus atau K plus? Mana yang lebih besar? RNA plus versus radius dari K plus. Ini lebih besar kan ya? Makin ke bawah makin besar. Jadi energi kisinya lebih besar yang mana? Natrium atau kalium? Natrium. Hah? Yang natrium, karena natrium lebih kecil kan ya jari-jarinya. Jadi energi kisi NaCl, saya tulis nilai absolutnya ya, nilai absolutnya lebih besar dibandingkan yang energi kisi KCl. Nah, sekarang di sini dia kation muatannya plus, anion muatannya negatif. Berarti energi kisi nilainya gimana? Akan bermuatan, bukan bermuatan ya, bernilai ya. Ini bernilai negatif. Bernilai negatif. Jadi energi kisi NaCl lebih negatif dibandingkan energi kisinya KCl ya. Jadi nilai mutlaknya lebih besar dibandingkan KCl ya. Nah, contohnya LiCl lebih kecil dibandingkan NaCl, maka LiCl lebih besar dibandingkan NaCl.
Kemudian NaCl sama MgCl, ininya plus 1, ini plus 2. Lebih besar yang MgCl. Kalau saya punya AlCl3, harusnya lebih besar lagi ya. Kalau dia ionik ya. Tapi ingat, ini hanya berlaku kalau apa? Ini hanya berlaku. Jadi berlaku jika apa? Strukturnya sama. Kalau strukturnya beda, maka kita tidak bisa membandingkan seperti itu ya. Jadi NaCl sama MgCl kalau strukturnya beda, kita nggak bisa melakukan seperti ini ya. Tapi kalau NaCl sama LiCl sama strukturnya, oh bisa dibandingkan seperti itu. Ya. Nah, ini perbandingan antara LiCl, NaCl, KCl ya. LiCl paling besar, NaCl lebih kecil, KCl lebih kecil lagi. LiF agak susah dibandingkan ya. Li sama F. Oh iya, F sama Cl mana lebih besar ukurannya? F sama Cl, mana yang lebih besar? Cl ya, makanya energi kisinya LiF lebih besar dibandingkan LiCl ya. Jadi bisa dibandingkan ya. Contoh juga ini CaCl2 dan AlCl3. Ini Ca-nya 2+, lebih kecil, Al3+ lebih besar. Ya. Asumsi strukturnya sama. Ya. Kalau strukturnya beda, kita susah ya. Asumsinya jarak antar kation hampir sama, spesies mana yang memiliki energi kisi lebih besar. Ini NaCl, ini CaCl2. Kalau kalsium nitrida rumusnya apa? Rumusnya apa kalsium nitrida? Kalau nitrida itu ion apa? Ion N, muatannya berapa minus? Ini nitrida. Coba buka lagi di buku awal-awal. Ini berapa? Ca3N2 ya. Jadi kita punya ini adalah N3- ya. N3-. Natrium oksida berarti Na2O, kalsium oksida CaO. Sekarang kalau jarak antar kation anionnya sama, hampir sama, dan strukturnya sama, mana yang energinya paling besar? Kira-kira gimana? Cari yang gimana? Yang kombinasinya yang paling gimana? Ingat, hukum Coulomb, energi sebanding dengan Q1, Q2 per R. Kalau R-nya tetap, maka energi, kalau R-nya tetap, maka ini akan jadi apa? Energi sebanding dengan apa? Q1 kali Q2. Sekarang, mana yang Q1 dan Q2-nya paling besar di antara 5 ini? Ini plus 1 min 1, ini plus 2 min 1, ini gimana? Plus 2 min 3, ini plus 1 min 2, ini plus 2 min 2. Mana yang paling besar? Halo? Gimana? Antara 5 ini? Yang? Berarti E sebanding dengan apa? 1 kali min 1, ini E sebanding dengan apa? 2 kali min 1, ini E sebanding dengan 2 kali minus 3, ini E sebanding dengan apa? 1 kali minus 2, E sebanding dengan
2 kali minus 2. Mana yang paling besar? Yang? Calcium chloride. Ini dong. Ya enggak? Oh, sorry, harga mutlaknya ya, sorry. Yang paling negatif, sorry. Yang paling besar. Ini sebenarnya maksudnya paling negatif. Paling negatif. Ya. Jadi kalau paling negatif, itu adalah yang mana? Yang ini kan ya. Ini kan min 1, min 2, min 6, min 2, ini min 4. Ya. Jadi yang paling tinggi adalah yang kalsium nitrida, kemudian urutan kedua adalah kalsium oksida. Jadi 1 adalah CA3N2 lebih besar dibandingkan CaO, lebih besar dari apa? CaCl2 ini sama dengan Na2O lebih besar daripada NaCl. Karena muatannya ini plus 1 minus 1 paling kecil, ini plus 2 minus 3 paling besar. Ya, ini asumsinya apa juga? Asumsi struktur sama. Struktur sama. Kalau beda ya susah juga dibandingkan ya. Oke. Sekarang jika diketahui energi ionisasi pertama cesium adalah plus 376 kJ per mol dan ini adalah afinitas elektron pertama. Dari brom adalah minus 325 kJ per mol. Tentukan perubahan entalpi reaksi berikut. Gimana? Ini gimana reaksinya? Energi ionisasi pertama cesium. EI1CS. Gimana reaksinya? Saya punya apa? Oh. Saya punya cesium, fasanya apa? Fasanya Gas. Gas ya. Menjadi apa? Cesium plus gas juga tambah elektron. Kalau afinitas elektron pertama Br, saya punya Br, fasanya harus gas juga. Kemudian ditambah apa? Elektron. Ingat kalau afinitas elektron artinya apa? Menangkap elektron menjadi Br minus dalam fase gas. Ini delta H, delta E atau delta H sama dengan EI1 sama dengan 376 kJ per mol. Kemudian ini sama dengan AE1 sama dengan minus 325 kJ per mol. Kalau dijumlah gimana? Ini kan saya punya apa? Coret, elektronnya hilang. Ya, jadinya apa? CS fasa gas tambah BR fasa gas menjadi CS plus fasanya gas tambah BR minus fasanya gas. Delta E-nya berapa? Sama dengan energi ionisasi pertama tambah afinitas elektron pertama. Sama dengan berapa ini? 76 kurangi 25 berapa itu? 51. Plus ya. Berarti plus 51 kJ per mol. Artinya apa? Untuk membentuk ion CS plus dan Br minus dari atomnya dalam fasa gas memerlukan energi total 51 kJ per mol. Nah, jadi dia menyerap energi, ini sifatnya endotermik. Endotermik. Ya, seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan.
Kalau enggak, satu soal terakhir deh nih. Lithium fluorida memiliki energi Kc sebesar minus 1033 kJ per mol. Padatan ionik AB, ion A2+ memiliki jari-jari hampir sama dengan Li+. Dan ion B2- sama dengan F-. Berapakah perkiraan energi Kc untuk senyawa AB? Gimana ngitungnya kalau kayak gini? Jadi energi Kc gimana? Energi Kc itu sebanding dengan apa? Ki kation dikalikan Ki anion dibagi apa? Jari jarak antara anion kation. Berarti kalau 1033 ini sebanding dengan apa? Sebanding dengan apa? Muatannya Li plus berapa? Plus 1 dikalikan minus 1 dibagi R Li F. Li plus F minus. Sekarang kalau saya punya padatan AB, sekarang muatan A-nya 2 plus, muatan B-nya 2 minus. Tapi ukurannya hampir sama. Berarti yang berubah yang mana? Dari 3 parameter ini. Mana yang berubah? Ki kation anion. R-nya berubah nggak? Sama. Sama, karena hampir sama kan. Jadi kalau saya punya AB, maka Ki A2+ sama dengan ya 2+, plus 2 ya. Plus 2. Ki B2- sama dengan minus 2. R A2+ B2- ini hampir sama, jadi hampir sama dengan R Li plus F minus. Berarti energi Kc AB sama dengan minus 1033 dikali berapa? Ini sama dengan 2 kali Ki Li plus sama dengan 2 kali Ki F minus. Gitu ya. Jadi sama dengan 2 kali Ki Li plus dikali 2 kali Ki F minus dibagi R Li plus F minus. Sama dengan berapa? 4 kali minus 1033. Jadi energi Kc-nya AB adalah 4 kalinya LiF. Karena apa? Muatannya A 2 kalinya muatan lithium dan muatannya B itu 2 kalinya muatannya F-. Sementara jari-jarinya hampir sama. Jadi dia yang mempengaruhi adalah hanya muatannya saja. Jadi yang ini. Ya. Pak, mau nanya Ya. Pak. Ya, boleh. Itu berarti plus 2 Li plus karena QA2 plus itu 2 kalinya Li plus gitu. Ya, betul. Jadi muatannya kan kalau saya punya apa namanya? Kan kalau ion positif plus 1 artinya apa? Dia kehilangan 1 elektron kan ya. Kalau dia plus 2 kehilangan 2 elektron kan ya. Dia muatannya 2 kalinya kan ya. Betul nggak? Ya, Pak. Gitu. Kalau saya ganti ini jadinya apa? A-nya adalah A3B3 gimana? Saya punya AB ternyata dia adalah A3 plus dan B3 minus. Berarti gimana? Kalau jari-jarinya sama, berapa kalinya? Plus 3, Pak. 9. 9 kalinya, 3 plus sama 3 minus, ya kan ya? Dikalikan kan ya? Oh, yang sekitar 9 kali dari minus 1033 itu. Iya, gitu. Oh, iya. Kalau 23 berarti gimana? Ya 2 dikali 3, 6 kalinya, gitu ya. Nanti kalau misalkan jari-jarinya berbeda, ya tinggal diatur-atur aja. Misalkan jari-jarinya A itu 2 kalinya jari-jarinya Li, sementara jari-jarinya B
setengahnya. Nah kan bisa di ini juga kan, bisa dikira-kira juga ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Pak, berarti itu Q, misalnya Q3 plusnya sama dengan plus 3 QLI plus kan? Kalau Iya. misalnya jadi 3 plus, iya ya. Nah sekarang gini, kalau saya ganti, kalau saya punya ion senyawa AB juga, dia ukuran sekarang gini, AB, A plus dan B minus. Tapi sekarang saya ganti, RA plus sama dengan 1/4, 2 kali RLI plus dan RB minus itu sama dengan 3 kali RF minus. Gimana kalau kayak gini? Berapa kalinya? Jadi Kalau kayak 1/6 ya, Pak? Hah? Jadi Gimana? 1/6 kali minus 1033, Pak. Apa 1/6 kali? Kan jarak kan ya? Kalau jarak antara LIF berarti apa? Jari-jari LI ditambah jari-jari apa? Saya punya R, LI plus F minus sama dengan jari-jari. Ini bukan R ya, harusnya D ya. Saya pakai istilahnya R, agak salah ya. Ini agak salah. D ya, sebenarnya jarak ya. Jarak. D. Jadi D, LIF sebenarnya apa? Jari-jari LI plus ditambah jari-jari F minus. Betul nggak kalau kayak gitu? Kalau saya punya dua bola nih, ada bola bermuatan positif, ini adalah LI plus, inilah F minus. Jaraknya gimana? Dari ini sama ini kan ya? Kan mereka saling bersentuhan kan ya? Gambarnya kurang tepat. Kan kalau dia berikatan kan dia saling bersentuhan, betul nggak? Kalau dia jauh-jauhan nggak ada ikatan kan ya? Betul nggak? Kalau saya punya senyawa ion. Betul nggak kayak gitu? Kan ada, kalau ada muatan positif sama negatif, dia saling berdekatan kan ya? Maka jarak antara dua ini adalah apa? Jari-jarinya si ini tambah jari-jarinya ini. Nah sekarang kalau saya punya AB, DA plus B minusnya berapa berarti? Sama dengan jari-jari A plus ditambah jari-jari B minus. Sama dengan 2 R LI plus ditambah 3 R F minus. Bisa nggak dihitung kayak gini? Bisa nggak saya keluarin kayak gini? Nggak bisa ya, nggak bisa dikeluarin karena apa? Beda ya, saya nggak boleh ngeluarin dua kalinya. Jadi kalau kayak gini harus saya ganti ya. Misalkan ini 2 kalinya ya. Saya tulis 2 kalinya, 2 kali biar bisa dikeluarkan. Jadi kalau jari-jari ion A adalah 2 kali ion Li plus dan jari-jari ion B minus adalah 2 kali Rf minus. Berarti apa? DAB sama dengan 2 kali apa? R Li plus ditambah Rf minus. Atau sama dengan apa? 2 kali D Li plus F minus. Berarti analigisnya berapa kalinya? Kalau kayak gitu. Setengah, Pak. Setengah. Dikali 1000. Ya. Jadi kalau kayak gitu setengahnya ya. Kalau 2 sama 3 nggak bisa dikeluarin ya. Jadi saya contohnya agak salah. Nggak bisa dihitung kalau kayak gitu. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau yang tadi muatannya berbeda dikalikan. Tapi kalau jari-jari jarak antar ion adalah apa? Jari-jari ion positif ditambah jari-jari ion negatif. Ya. Jadi kalau misalkan jari-jari ionnya lebih besar, masing-masing 2 kali lipat, maka energinya jadi setengahnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu kuliahnya hari ini. Jangan lupa apa namanya, daftar praktikum ya. Jadi
Ada yang udah daftar? Infonya itu ada di ini. Kok nggak ada ya? Saya baru udah upload loh. Oke. Nanti saya upload di kelas material, di general file aja ya, di file. Jadi saya upload biar gampang sini aja lah. Kenapa nggak mau? Link undangan Google Classroom ini. Kok nggak mau? Kalian bisa lihat ini nggak ada link undangan di ini di file. Ada, Pak. Ada ya? Kok di saya nggak muncul ya? Oke, berarti ada masalah dikit ini. Oke. Jadi ntar lihat di apa namanya? Lihat di situ aja. Ntar ada link undangannya. Saya juga sudah di-add sih di Classroom-nya. Coba saya lihat ya. Oke. Kalau bisa dilihat, silakan coba apa namanya daftar, jangan sampai telat. Minggu depan kita akan mulai pengarahan ya. Jadi pengarahan cuma bentar paling, lama-lama. Oke, kita ketemu lagi hari Senin minggu depan ya. Selamat berlibur ya. Besok libur kan ya. Izin bertanya, Pak. Hah? Untuk presensi hari ini? Oh, saya isi manual deh, gampang lah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yo, sama. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Siap.